realitas pasar terbesar di dunia. Trading forex bukan aplikasi, bukan grafik, bukan candlestick. Trading forex adalah bagian dari sistem keuangan global. Setiap hari, lebih dari 6 triliun dolar berpindah tangan di pasar ini. Itu lebih besar dari gabungan pasar saham dunia. Forex bukan diciptakan untuk trader retail. Forex ada karena negara dan perusahaan butuh menukar mata uang. Trader retail hanya menumpang di dalam sistem besar itu. Kalau kamu tidak paham sistemnya, kamu hanya jadi makanan pasar. Hari ini kita akan membedah semuanya. Bagian 1. Struktur pasar forex global. Berbeda dengan saham yang punya bursa terpusat seperti New York Stock Exchange dan Nasdaq. Forex tidak punya satu lokasi fisik. Forex adalah pasar over the counter, OTC. Artinya transaksi terjadi melalui jaringan antar bank secara elektronik. Strukturnya berbentuk piramida. Lapisan paling atas, bank-bank besar dunia. Contohnya, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Citibank. Mereka saling bertukar mata uang dalam jumlah raksasa. Lapisan kedua, institusi besar dan hedge fund, perusahaan multinasional. Lapisan ketiga, broker. Lapisan paling bawah, trader retail seperti kamu. Semakin ke atas, spread semakin kecil. Semakin ke bawah, spread semakin besar. Kamu tidak langsung trading dengan bank. Kamu trading melalui broker. Bagian 2. Apa yang sebenarnya diperdagangkan? Di forex, yang diperdagangkan adalah nilai tukar. Contoh, EUR/USD sama dengan 1,1000, artinya 1 euro setara dengan 1,10 dolar. Jika naik ke 1120, euro menguat terhadap dolar. Jika turun ke 1080, dolar menguat terhadap euro. Mata uang utama disebut major pairs. Kenapa USD hampir selalu ada? Karena dolar adalah mata uang cadangan dunia. Setelah perjanjian Bretton Woods dan runtuhnya standar emas, dolar menjadi pusat sistem moneter global. Itulah kenapa hampir semua transaksi global melibatkan dolar Amerika Serikat. Bagian 3. Siapa yang menggerakkan harga? Harga bergerak karena ekspektasi. Contoh, jika pasar percaya ekonomi Amerika kuat, maka investor membeli dolar Amerika Serikat. Jika pasar percaya inflasi tinggi dan ekonomi melemah, maka dolar Amerika Serikat dijual. Bank sentral sangat berpengaruh. Contoh, Federal Reserve, European Central Bank, Bank of Japan, Bank Indonesia. Jika suku bunga naik, mata uang cenderung menguat. Kenapa? Karena investor global mencari imbal hasil tinggi. Uang dunia selalu mencari return terbaik. Bagian 4. Cara kerja broker. Ada 2 jenis broker, market maker dan ECN/STP. Market maker bisa menjadi lawan transaksi kamu. ECN meneruskan order kamu ke liquidity provider. Broker menghasilkan uang dari spread, komisi, swap. Swap adalah biaya menginap posisi, overnight. Karena ketika kamu menahan posisi, sebenarnya kamu seperti meminjam satu mata uang untuk membeli mata uang lain. Selisih suku bunga menentukan swap. Bagian 5. Leverage, margin, dan risiko sebenarnya. Inilah bagian paling berbahaya. Leverage memungkinkan kamu trading jauh lebih besar dari modal. Contoh, modal 100 dolar. Leverage 1:100. Kamu bisa membuka posisi hingga 10.000 dolar. Jika harga bergerak 1%, pergerakan terhadap posisi kamu adalah 100 dolar. Artinya modal kamu bisa habis hanya karena pergerakan kecil. Itulah kenapa 90% trader retail kalah. Bukan karena strategi jelek, tapi karena over leverage. Bagian 6. Mekanisme profit dan loss detail. Profit dihitung dalam pip. Untuk pasangan dengan 4 digit, 1 pip sama dengan 0,0001. Contoh, Euro USD dari 1,1000 ke 1,1015 itu 15 pip. Jika kamu trading 0,1 lot, 1 pip sama dengan 1 dolar. Jika kamu dapat 50 pip, kamu profit 50 dolar. Tapi jika loss 50 pip, kamu loss 50 dolar. Disinilah risk management masuk. Jika kamu hanya siap kehilangan 2% per transaksi dan akun kamu 1.000 dolar, maka maksimal loss per trade 20 dolar. Berarti ukuran lot harus disesuaikan, bukan asal klik besar. Bagian 7. Analisis teknikal secara struktural. Grafik bukan sekadar gambar naik turun.
Grafik adalah jejak psikologi pasar. Konsep dasar, support, resistance, trend, breakout, rejection. Indikator hanya alat bantu, yang penting adalah struktur harga. Harga bergerak dalam pola, akumulasi, breakout, trend, distribusi, koreksi. Jika kamu mengerti fase ini, kamu tidak trading sembarangan. Bagian D8, analisis fundamental mendalam. Data yang mempengaruhi forex, suku bunga, inflasi, GDP, non-farm, payroll, retail sales, kebijakan moneter. Contoh nyata, jika data NFP Amerika jauh di atas ekspektasi, dolar Amerika Serikat bisa menguat tajam dalam hitungan menit. Forex sangat sensitif terhadap berita. Bagian 9, psikologi trader. Ini bagian yang paling jarang dibahas. Masalah utama trader, takut rugi, tidak sabar, serakah, revenge trading. Trading adalah permainan probabilitas. Tidak ada sistem 100%. Jika win rate 50%, tapi risk reward 1:2, kamu tetap bisa profit jangka panjang. Masalahnya bukan di sistem, masalahnya di disiplin menjalankan sistem. Bagian 10, kenapa 90% trader rugi? Karena 1. Tidak punya sistem. 2. Tidak punya risk management. 3. Over leverage. 4. Tidak paham struktur pasar. 5. Emosi mengalahkan logika. Forex bukan jalan cepat kaya. Forex adalah bisnis manajemen risiko. Sekarang kamu mengerti. Forex bukan tentang candlestick cantik, indikator rumit, entry presisi. Forex tentang struktur, likuiditas, ekspektasi, risiko, psikologi. Pertanyaannya sekarang bukan, apakah forex menguntungkan? Pertanyaannya adalah, apakah kamu cukup disiplin untuk bertahan? Karena di pasar ini, yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling terkontrol. Jangan lupa klik tombol subscribe channel Ruang Edukasi Finance ya. Terima kasih sudah menonton.